Oke, selanjutnya kita akan membuat script yang kedua.
Oke, di sini saya akan menjelaskan script di setiap barisnya. Untuk barisan pertama dan barisan kedua itu tentang include studio.h dan include mpa.h itu uh, include studio.h adalah header file yang digunakan untuk fungsi input output standar seperti printf. Sedangkan include mpa.h itu adalah header file yang diperlukan untuk menggunakan fungsi MPI. Baris yang keempat, fungsinya adalah program parameter ARGC adalah jumlah argumen yang diberikan ke program command line, dan target adalah array dari argumen-argumen tersebut. Lalu di barisan ke-6 itu di dalam blok fungsi ada 3 variabel. Yang pertama size untuk menyimpan jumlah total proses yang sedang berjalan. Yang kedua myRank menyimpan peringkat rank dari proses saat ini. Setiap proses memiliki peringkat unik dalam komunikasi API. Yang ketiga variabel i adalah variabel loop untuk literasi. Yang berikut di baris ke-7 yaitu API ini memiliki fungsi untuk memulai lingkungan API. Semua proses harus memanggil fungsi ini sebelum menggunakan fungsi API lain. Di baris ke-8 di situ ada API concise yang memiliki fungsi mendapatkan jumlah total proses dalam komunikator, dan yang di dalam kurung itu API convert yang merupakan sebuah proses yang sedang berjalan dan menyimpan dalam variabel size. Pada baris yang ke-9 di situ ada terdapat 2 variabel. Yang pertama API comRank itu untuk mendapatkan peringkat dari proses saat ini dalam komunikator, dan yang di dalam kurung itu untuk menyimpan variabel dalam myRank. Baris ke-10 itu untuk memulai loop dari angka 0 hingga size. Ini berarti setiap proses akan melakukan iterasi sebanyak jumlah proses yang ada. Selanjutnya di barisan ke-12 itu API barrier. Fungsi ini adalah sinkronisasi yang memastikan bahwa semua proses mencapai titik ini sebelum melanjutkan. Setiap proses harus menunggu hingga semua proses lain mencapai baris ini. Lalu di baris ke-13 myRank itu memeriksa apakah nilai i sama dengan peringkat proses saat ini. Proses peringkatnya itu adalah myRank. Ini berarti hanya satu proses pada setiap iterasi loop yang akan mengeksekusi bagian dalam blok if. Pada baris ke-15 itu tuh jika dia punya kondisi if terpenuhi, proses tersebut akan mencetak pesan yang menyatakan peringkatnya dalam jumlah total proses. Lalu ada yang format %d itu digunakan untuk mencetak nilai integer. Pada baris 16 float std out itu tuh memastikan bahwa output dicetak segera ke layar. Ini berguna untuk memastikan bahwa tidak ada buffer yang tertunda yang menghalangi output. Lalu pada baris ke-19 API finalis. Fungsi ini digunakan untuk mengakhiri lingkungan API. Semua proses harus mengambil fungsi ini sebelum keluar dari program. Dan yang terakhir untuk return itu tuh menandakan bahwa program selesai dengan sukses. Setelah mendengar penjelasan itu kita langsung mencoba menjalankan programnya. Ini merupakan tampilan dari script yang telah kita buat.